Selamat berjumpa kembali. Kita akan bahas mengenai pembuatan laporan kas kecil. Ini laporan kas kecil yang nantinya akan kita buat. Kita lebih fokus ke bagaimana cara membuat laporan ini. Tetapi teorinya juga kita harus tahu. Kas kecil itu adalah sejumlah dana yang disediakan oleh perusahaan. Biasanya digunakan untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan relatif kecil jumlahnya. Ya, misalnya ya kayak pimpinan perusahaan kedatangan tamu, kemudian untuk menjamu tamu, membeli makanan ringan, minuman ya, yang nilainya tidak begitu besar dan biasanya pembayarannya melalui kas kecil. Jadi itu salah satu contoh penggunaan kas kecil. Perusahaan terletak di suatu daerah, di suatu kelurahan. Biasanya di suatu daerah itu ada petugas kebersihan lingkungan dan untuk menggaji petugas kebersihan lingkungan tersebut biasanya iurannya patungan antara warga dengan ya tentunya perusahaan yang berada di tempat tersebut. Nah, pembayaran iuran tersebut biasanya juga menggunakan kas kecil. Selain sifatnya rutin, nilainya tidak besar. Itu kira-kira gambaran mengenai kas kecil. Nah, pengelolaan kas kecil itu menggunakan dua metode. Metode tetap, ya, atau ada yang mengatakan metode dana tetap, ada yang mengatakan metode saldo tetap, ya, atau istilah asingnya adalah impress fund system. Ciri dari metode ini adalah bahwa saldonya selalu tetap. Jadi setiap pengisian kembali, ya, pengisian kembali saldonya selalu tetap mengikuti suatu angka yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya di contoh kita ini perusahaan PT Kenangan Terindah menetapkan bahwa ingin menggunakan sistem dana tetap dan setiap bulannya mengalokasikan dana sebesar 11 juta. Jadi saldonya ya selalu 11 juta. Ya, setiap pengisian kembali saldo kas kecil akan dibuat menjadi 11 juta. Kemudian metode yang kedua adalah metode berubah-ubah, ya, metode berubah-ubah. Ya, metode berubah-ubah ini adalah atau disebut dengan metode fluktuasi adalah lawan dari metode tetap. Dimana kalau tadi metode tetap saldonya selalu tetap, ya, sedangkan metode berubah-ubah nilainya ya tentunya tidak tetap atau berubah-ubah. Ya, ini hanya sekilas teorinya saja. Tentunya untuk teori lengkapnya sudah didapatkan di pembelajaran teorinya. Nah, sekarang kita akan praktek membuat laporan kas kecil dengan metode dana tetap. Ini bentuk laporan yang nanti akan jadi hasil akhir ya, yang akan kita buat seperti ini. Kita coba ulas sedikit. Ini ada saldo. Ini ada saldo. Ini di bawah juga ada saldo. Jadi ada dua nih saldonya. Saldo yang di atas ini disebut saldo awal. Ini adalah laporan bulan Mei. Jadi ini saldo awal bulan Mei. Ya, saldo awal bulan Mei itu atau angka 900.000 ini didapat dari mana? Dari saldo akhir bulan April. Jadi bulan April setelah mengadakan kegiatan, sisa uangnya di akhir bulan April itu tinggal 900.000. Jadi 900.000 ini akan digunakan di bulan Mei sebagai saldo awal. Jadi saldo di sini adalah saldo awal. Sedangkan saldo yang di sini adalah saldo akhir. Ya, awalnya di kas itu ada 900.000 sisa bulan kemarin. Kemudian sesuai dengan ketetapan perusahaan menggunakan metode tetap ya ditetapkan 11 juta, maka di awal periode itu perlu diadakan pengisian kembali dana kas kecilnya agar menjadi 11 juta. Nah, itu ditambahkan 10 juta 100.000 sehingga 11 juta. Nah, uang 11 juta ini dipakai untuk keperluan di sini nih. Ini keperluan di sini. Ya, ini nilainya ini. Ya, 11 juta itu terpakai 8 juta 200 sekian. Sehingga saldonya, ini saldo di akhir bulan Mei ya, saldo di akhir bulan Mei setelah
digunakan untuk keperluan di sini. Saldonya tinggal segini. Ini angkanya dapat dari mana? Dari debit dikurang kredit atau debit kurang kredit. Debit ini adalah uang yang kita pegang terdiri dari saldo awal dan pengisian dana kas kecil. Ya, ini adalah pengeluaran, jadi dikurangkan ini hasilnya. Nah, nanti di bulan Juni ya akan diadakan pengisian kembali. Pengisian kembalinya itu ya nanti sebesar pengeluaran karena yang dicapai kan 11 juta. Ini kan tadi 2 juta lebih itu didapat dari 11 juta kurang 8 juta sekian. Sehingga kalau 8 juta ini ditambahkan dengan ini hasilnya pasti 11 juta. Oke ya, ini mengenai pengisian dana kas kecil. Sekarang takutnya kita salah ngitung ya. Benar nggak ini pengeluarannya sekian? Sehingga setelah kita cari saldonya ya, ini pengeluarannya kita taruh di sini, kita jumlahnya harus 11 juta. Sesuai dengan ketentuan atau sesuai dengan total debit. Ini ya, jadi ini rumusnya adalah debit kurang kredit. Sedangkan ini rumusnya tinggal ngambil aja angka dari sini. Sama dengan ngambil angka ke sini. Kemudian ini jumlah ditambah. Pengisian dana kas kecil tadi sudah saya jelaskan diambil dari pengeluaran. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ya, nah, ini soalnya. Untuk soal ini harus hati-hati. Kita harus analisa benar-benar. Yang pertama kita lihat di soal ini, di transaksi ini tidak disebutkan pengisian kembali kas kecil. Ya. Di sini hanya ada saldo berupa cek senilai 900.000. Hanya ada transaksi ini. Ingat bahwa sistemnya adalah saldo tetap ya. Dan di soal ini saldonya ditetapkan adalah apa? 11 juta. Jadi di awal periode ini harus pas di tanggal 1-nya harus tersedia dana sesuai dengan soal itu 11 juta. Berarti walaupun di sini tidak disebutkan ya, tidak disebutkan di transaksi, ada transaksi yang namanya pengisian kembali dana kas kecil yang nilainya adalah ini ketetapan dari perusahaan 11 juta dikurang dengan saldo. Ingat, nilai 11 juta yang ditetapkan oleh perusahaan dikurang dengan saldo, ini saldo dari bulan April. Jadi itu harus ada tanggal 1. Hal kedua dari soal ini yang harus kita hati-hati adalah ini kita lihat ya, ini tanggalnya diacak ini. Nanti waktu kita masukkan ke sini tanggalnya berurutan. Jadi hati-hati ya. Jadi harus tadi tanggal 1, setelah tanggal 1 dicari yang tanggal 2. Oh, ini tanggal 2. Masukkan ke dalam laporan. Ada lagi nggak tanggal 2? Oh, nggak ada. Nggak ada, berarti berikutnya tanggal 3. Dan seterusnya. Jadi nggak boleh ngacak, tanggalnya harus berurutan. Ya. Nah, sekarang langkah-langkah membuatnya. Pertama, ya, kita buat formatnya dulu. Ya, jalankan Microsoft Excel. Kita buat di sini. Ini ada contoh yang udah jadi. Ya. Ini contoh yang udah jadi. Jadi kita harus ketik dulu. Ya. Bentuk seperti ini ya di sini. Buku kas kecil, enter. PT Kenangan Terindah periode Mei 2020. Tanggal itu dia menggunakan dua kolom A dan kolom B. Kita lihat bentuk yang udah jadi. Ini lihat. Ya, kolom A ini untuk tahun dan bulan, kolom B itu khusus untuk tanggal. Jadi dua kolom ya. Sehingga keterangan itu jangan ditulis di kolom B tapi ditulisnya di kolom C. Tulisnya di sini, jadi dilewatin satu. Keterangan
Nah, keterangan kita lihat, ini tulisannya panjang banget. Kolom C itu sampai nggak muat, ya. Sehingga ketika kita menuliskan nomor bukti, dia seolah-olah terpotong. Biarin aja, nanti ada cara untuk merapikannya, ya. Kemudian ini debit, ya, satuannya rupiah, ya, dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Ini Bapak pakai perintah copy aja biar cepat. Ya, nah, diketik sampai jadi. Nah, setelah jadi, sekarang langkah berikutnya adalah ini, ya, sudah langkah ketiga. Sekarang langkah keempat, merapikan judul tabel laporan. Ini saya perbesar aja. Ini di blok sampai K ini. Ya, setelah di blok sampai K, lalu kita memberikan perintah menekan CTRL 1. Ya, CTRL 1, sorry, bloknya hilang. CTRL di sini ditekan, tidak dilepas, lalu angka satunya colek. Ya. Nah, kemudian dia keluar kotak dialog, format cell, kita pilih alignment, kemudian hanya horizontal saja sudah cukup. Ya, normalnya general. Jadi untuk mengetengahkan kita pakai center across selection, bukan center ya, center across selection. Lalu oke. Kalau mau dinormalkan pilihannya general, oke. Tuh dia ke tengah. Kemudian untuk judul kolomnya, ini di blok judul kolomnya dari A5 sampai K5. Tapi untuk judul kolom perlu saya jelaskan dulu sebagai berikut. Ini saya sengaja tinggikan baris 5, saya lebarkan misalnya kolom E. Di sini saya tulis nomor bukti. Kasih garis lah biar jelas. Kita lihat. Saya mau nomor bukti ini terletak di tengah-tengah dari kolom E. Jadi ini lebar kolom E, nomor buktinya di tengah-tengah. Kemudian nomor buktinya juga ingin terletak di tinggi dari baris 5. Ya, atau dengan kata lain sebagai berikut. Ya, ini terletak di tengah-tengah dari lebar. Ya, sorry, di sini dulu ya taruh. Nah, di tengah-tengah dari lebar. Saya juga mau dia terletak di tengah-tengah dari tinggi. Nah, jadi nanti hasil akhirnya seperti ini. Ya. Ini hanya untuk nerangin, jadi ini saya hapus. Nah, cara merapikannya gini. Di blok A5 sampai K5. Sama kayak tadi, tekan CTRL 1. Ya. CTRL ditekan, jangan dilepas, angka satunya ini colek CTRL 1. Horizontal kita salah artikan sebagai lebar. Jadi tadi di tengah-tengah dari lebar berarti horizontalnya center, bukan center across, center. Di tengah-tengah dari tinggi berarti vertikalnya center. Jadi ini kita artikan lebar, ini kita artikan sebagai tinggi. Khusus untuk judul kolom yang panjang yang nggak muat ini kita perintahkan agar dilipat. Ini wrap text. Lalu oke. Tuh. Ya, udah jadi. Khusus untuk tanggal, ini di blok 2 kotak. Karena kalau kita lihat tadi yang sudah jadi, ya. Nih, tanggal ini kan menggunakan 2 kolom, ini dijadikan satu di merger. Ya. Jadi ini di home. Nih. Ini ada merge and center. Kita klik aja. Tuh. Untuk lebar kolomnya mungkin lebih enak tadi nanti sambil menjawab soal sambil mengatur lebarnya. Sudah itu, ya sekarang judul kolom tadi ini udah, ya. Membuat tanda strip.
Nih kita lihat tanda strip itu demikian banyaknya ini. Sehingga kalau kita ketik satu-satu lama. Mendingan kita pakai copy. Ya, caranya gimana? Nah, dia ada dua cara. Cara yang satu, tanda stripnya nanti rata kanan. Karena dianggap sebagai angka. Cara yang kedua, menggunakan tanda strip sebagai minus. Ini bisa rata tengah. Ya. Yang mana yang dipakai? Terserah, dua-duanya bisa. Ya. Misalnya kita pakai cara yang kedua. Karena contohnya pakai cara yang kedua. Ya. Taruh di E7. Ya. Lalu tanda strip atau tanda kurang, enter. Kembalikan ke tanda strip. Ya. Ubah menjadi rata tengah. Nih, dia di home ini, di home. Ini center. Nah, kemudian ini kita copy nih. Ya, kita blok. Ya, blok ini blok ke kanan. Terus ke bawah. Ke bawah berapa baris? Nggak apa-apa, lebihin aja. Ya. Kanan itu bahasa Inggrisnya right, huruf R depannya, R. Jadi copy ke kanan itu CTRL atau Ctrl R. Tuh, stripnya udah ke kanan. Bawah itu down, D, down. Jadi copy ke bawah, Ctrl D. Nah, ini tanda stripnya sudah ada. Ya. Terus, nah, langkah ketujuh. Langkah ketujuh ini boleh dilakukan, boleh tidak. Maksudnya gimana sih? Langkah 7 ini kalau dilakukan, ini memudahkan kita tidak mengetik ulang nilai pengeluaran sebanyak 2 kali. Ya. Misalnya begini nih. Sambil contoh, ada pengeluaran benda pos 500.000 misalnya ya. Kita kan nulisnya di sini 500.000. Setelah menulis di sini 500.000, di bagian kreditnya juga harus kita tulis 500.000. Jadi ini 2 kali ngetiknya. Kalau tidak mau mengetik 2 kali, maka kita masukkan rumus sum di sini. Sama dengan sum kurung buka. Ini di total ini. Yang di kanan ini total berarti dari G7 sampai K7. G7 sampai itu titik 2 sampai K7. Kurung tutup. Enter. Ya. Kemudian ini diformat pakai koma. Ya. Nah, kemudian ini copy ke bawah. Ya, dengan Ctrl D. Sehingga kalau tadi benda posnya 500.000 kita tulis 500.000 di sini, begitu kita enter, di bagian kreditnya itu otomatis akan 500.000. Ya, kalau misalnya kita tulis di sini 20.000, dia ngikut 20.000. Ya. Gitu ya. Atau nggak pakai rumus juga nggak apa-apa, diketik 2 kali juga nggak apa-apa, hanya harus teliti ya, jangan sampai salah. Ini kreditnya mendingan huruf besar aja, kan debitnya huruf besar. Oke ya, jadi ini tanda stripnya sudah dibuat. Setelah selesai tanda stripnya dibuat, kita mengisi tabelnya. Nah, kita lihat ke soal. Ya, tadi sudah saya katakan, hati-hati bahwa di sini ada pengisian kembali kas kecil. Yaitu 11 juta nanti dikurang dengan 900.000. Yang pertama, tanggal 30, tahunnya dulu, sorry. 2020, bulan April, tanggal 30. Kecilin. Ini boleh dibuat rata kanan.
lebar-lebarin. Ini saldo ya. Saldo. Tidak ada nomor buktinya. 900.000. Dia nggak ada pemisah ribuannya, biarin nanti terakhir. Kemudian bulan Mei. Ini rata kanan juga. Tanggal 1. Ingat, walaupun transaksinya nggak ada. Pengisian kembali dana kas kecil. Tadi ditetapkan bahwa dana kas kecilnya itu adalah 11 juta ya, sesuai dengan soal. Jadi, supaya jadi 11 juta, pengisian dana kas kecilnya itu berapa? Uang yang ada 900, supaya jadi 11 juta harus ditambah berapa? Pakai rumus aja. Sama dengan 11 juta dikurang 900.000. Sebenarnya langsung klik ke 900.000 juga bisa. Enter. Tuh, 10.100.000. Ya. Nah, ini udah tanggal 1 kan? Kita lihat lagi ke soal, apakah masih ada tanggal 1? Kita lihat. Nggak ada. Tanggal 1 nggak ada. Karena tanggal 1 nggak ada, kita cari yang tanggal 2. Oh, ini dia nih. Biaya transport antar parcel. Ya, tanggal 2. Tulis di sini tanggal 2. Biaya transport antar parcel. Pengeluaran. Ini tadi kita nggak masuk rumus ya di sini ya, berarti nanti ngetiknya 2 kali. Nilainya berapa tadi? Tanggal 2, 100.000. Transport. Nah, ini dia nih. Ya, 100.000. Tuh. Di sini di kreditnya nggak muncul. Supaya muncul, diketik ulang 100.000. Tapi ada yang mengatakan, takutnya salah. Biar nggak salah, boleh juga pakai sama dengan, lalu klik 100.000-nya. Enter. Ya. Terus, lihat lagi ke soal. Tadi kan yang ini nih. Masih ada nggak di bawahnya tanggal 2? Oh, udah nggak ada. Tanggal 2 udah, sekarang berarti tanggal 3. Nah, ini tanggal 3 nih. Ya, pembelian kopi, teh, gula, aneka kue sebesar sekian. Pengeluaran ini. Tanggal 3. Ya. Pembelian gula, teh, kopi, dan kue. Oh ya, tadi ini biaya transport, kodenya berapa ini? Belum ditulis nomor buktinya. Nomor buktinya kita lihat, nomor buktinya nggak ada di sini, nggak ada nomor buktinya di transaksi. Ya biasanya ya karena nomor buktinya nggak ada, kolom itu dipakai untuk menuliskan kodenya aja nih. Kodenya. Jadi tadi transport kodenya 113. Berarti ini 113. Konsumsi 111. Nah, ini kurang lebar nih. Ini dari sini sampai ke sini itu lebarnya sebaiknya sama. Kalau kita ngubahnya satu-satu begini, selain kerjaannya lebih banyak, lebarnya mungkin nggak sama. Supaya lebar kolomnya sama, ngebloknya dari atas nih. Dari E ini kita blok, ya dari atas ini ya, dari E ini diblok sampai K nih. Dari E diklik, tarik sampai K. Kemudian ubah aja salah satu kolom lebar nanti, yang lain ngikutin. Tuh, sama semua lebarnya. Tuh, ya. Seperti itu. Pembelian gula ini nilainya 275.500.
275.500. Nah, tadi di sini sama dengan arahkan ke sini, lalu enter. Lihat ya, ini angkanya rata tengah. Angka rata tengah ini nanti menyalahi aturan, tapi nanti kalau udah kita format dengan koma, dia akan rata kanan dengan sendirinya. Kita biarkan dulu. Nah, ini untuk menghemat waktu, ya, menghemat waktu. Bapak pengisiannya menggunakan perintah copy aja dari yang sudah ada. Oke, ini dengan copy, dianggap selesai. Nah, ini tanda stripnya kan lebih. Nggak apa-apa, ini yang tanda strip yang lebih di blok, tekan aja delete, del. Tuh. Gitu ya. Kemudian di sini kita cari totalnya. Ya, kita lihat yang udah jadi. Nih, jumlahnya atau totalnya nih. Nih, ya. Nah, ini kita pakai fungsi sum. Kita total dari angka yang pertama ke angka yang terakhir. Jadi dari berapa ini? Ya. Ini ada kok di sini rumusnya. Udah ditulis. Tuh. Ya. Sum dari G7 sampai K7. Nih. Ya. Ini rumusnya salah kali. Sum dari G7 sampai K7. Oh, bukan ini rumusnya. Oh, rumus ini dia. Sum dari E6 sampai E21. Salah lihat ya. E6 sampai E21. Nih. Dari E6 sampai E21. Yang ditaruh di sini. Tulis sama dengan sum ya, E6 atau pakai blok juga boleh. Berarti dari atas sini nih. Di blok ke bawah atau diketik boleh ya. Sorry di sini nih. Di sini sama dengan sum dari E6 sampai E21 itu di blok begitu. Atau diketik juga boleh ya. Enter. 11 juta. Ini di copy ke kanan. Ya, kembalikan ke aslinya, blok ke kanan. Kanan tadi bahasa Inggrisnya right. Jadi copy ke kanan, Ctrl R. Ctrl R. Nah, kemudian selanjutnya baru ya ini udah selesai pengisian ya. Selanjutnya kita lihat. Ini masukkan totalnya udah. Memberi pemisah ribuan. Ya, kemudian memberi garis. Pemisah ribuan berarti dari sini nih, dari yang ada angkanya. Di blok sampai ke kanan. Boleh pakai home, koma, atau boleh dari keyboard itu pakai 3 tombol. Ya. CTRL dengan shift ditekan, jangan dilepas. Lalu colek angka 1. Ya. Tuh. Nah, ini rata tengah, ini sebenarnya melanggar aturan ini. Ya, supaya nggak melanggar aturan, ini harus dirubah ke rata kanan. Tuh, tapi ini stripnya ikut. Ya, stripnya bolehlah dirapikan kalau mau rata tengah. Nggak masalah, khusus untuk stripnya aja. Tuh rata tengah. Tapi kalau angka harus rata kanan. Memang aturannya seperti itu. Ya. Ya, dan seterusnya. Anggap aja ini udah Bapak untuk menghemat durasi waktu. Kemudian dikasih garis. Ini di blok. Ctrl 1. CTRL 1. Ya. CTRL dengan angka 1.
border. Ya nggak usah lah, garisnya pilih yang standar aja, nggak usah diwarnain, nggak apa-apa. Langsung outline inside, kemudian oke. Nah ini udah jadi, ini kurang kata jumlah. Ya. Nah selanjutnya tadi di sini di contohnya ada tulisan saldo jumlah pengeluaran total, pengeluaran dana, pengisian kembali dana kas kecil. Ini di C25. Di C25. Saldo, ya. Kemudian saya lupa kata-katanya. Jumlah pengeluaran, kemudian total, kemudian ini pengisian kembali dana kas kecil. Saldo tadi Bapak udah jelaskan adalah hasil pengurangan antara debit dan kredit. Jadi sama dengan ini debitnya atau penerimaannya dikurangin pengeluaran, ini saldo akhir nih. Jadi nanti ini untuk saldo di periode berikutnya, yaitu periode bulan Juni. Ya. Atau kalau memang nomor bukti ini mau kamu kecilkan, ya, ini boleh kamu geser ke kolom E. Rumusnya jangan di D, sempit di E boleh, sama aja. Biar dia nggak sempit. Tuh. Kemudian jumlah pengeluaran, ya ini, dari kolom F. Dua angka ini ditambah, kalau mau bikin tanda tambah, taruh di tempat kosong ini, spasi, tekan spasi satu kali dulu, baru tanda tambah. Enter. Kalau ini rubahnya rata kiri. Nah, ini dijumlah, namanya total kan dijumlah. Sama dengan saldo ditambah dengan pengeluaran. Enter. Ini dikasih garis. Atau ini dikotakin, yang bawah juga boleh. Tuh. Pengisian kembali dana kas kecil itu diambil dari pengeluaran, ya kan? Tadi agar menjadi 11 juta kan saldo ini ditambah dengan pengeluaran. Jadi pengisian dana kas kecil ya dari pengeluaran. Sama dengan klik di sini pengeluaran, enter. Tuh, ya. Tadi Bapak udah jelaskan ini harus rata kanan. Karena memang ketentuannya begitu untuk angka. Nah, kemudian orang yang tanda tangan di bawah, jadi ada orang yang tanda tangan, ya, ini tinggal diketik aja. Tadi di baris 30. Yang mengetahui pimpinan. Nama pimpinannya misalnya Jenny B. Kemudian di sebelah kanan nama kasirnya, sekretarisnya. Kira-kira di sini. Bandung 30 Mei 2020. Ini rata kiri tadi. Atau nanti aja sekalian. Sekretaris. Nama sekretarisnya
Lisa. Cuman ini rata kiri. Nah, ya ini kalau dirasa masih bisa dirapikan ya rapikan ya. Kalau ini lebarnya kecilin sedikit, boleh ini di blok atasnya ya, kecilin dikit. Nah, udah cukup lah. Oke ya. Nah, sekarang langkah selanjutnya mencetak. Kan merapikan tabel tadi barusan kita lakukan. Ya, ini mencetak. Ini langkah-langkah mencetaknya. Kita tentukan daerah yang akan dicetak. Ya. Blok dari A1 sampai K35. Tuh semua. Page layout, print area, set print area. Ya, kalau clear ini membatalkan set. Jadi kalau ngesetnya salah, page layout, print area clear ya pilihnya. Kalau set ini menentukan. Nah, sudah. Wah, ini 2 halaman ini lebarnya. Ini ada kesemutan di sini, ada titik-titik. Biarin aja, nanti ada pengaturannya. Kemudian kita cetak pakai kertas A4. Page layout, size, pilih A4. Ini di atas nih. Ya. Sudah itu, langkah berikutnya menentukan batas kertas, kemudian mengetengahkan tabel di tengah kertas. Biasanya ukuran batas kertas yang dipakai itu batas narrow ya, narrow. Page layout, margin pakai yang narrow. Ini yang minim. Sebenarnya paling minim itu 0,3, 0,3 ya, tapi ini juga boleh kita pilih narrow. Kemudian margin lagi, custom margin, ini berkaitan dengan membuat agar tabelnya centering di kertas. Ini adalah, yang ini mungkin lebih mudah untuk menjelaskan, lihat ke sini. Ini kertas ya. Kalau Bapak ketik vertikali, tuh, dia terletak di tengah-tengah dari tinggi kertas. Kalau horizontali, di tengah-tengah dari lebar kertas nih. Tuh. Ya. Tuh. Horizontali aja yang dinyalakan boleh, atau mau dua-duanya boleh, terserah. Ya. Lalu oke. Kemudian berikutnya orientasi cetak. Ini tabelnya cukup lebar. Jadi sebaiknya kertasnya dibuat landscape. Dibalik page layout, orientation, landscape. Landscape aja ini masih 2 halaman ya. Ini halaman 1, ini halaman 2, dari titik-titik ini ketahuan. Sudah itu, nah, menentukan pengecilan. Ini karena 2 halaman, masa lain-lain di halaman kedua sendirian? Jelek. Ya, jadi ini sebaiknya dijadikan 1 halaman. Untuk menjadikannya 1 halaman, maka dia harus diperkecil. Ya, kalau kita ke tukang fotokopi, kita bisa minta tukang fotokopi untuk memperkecil fotokopiannya. Diperkecil jadi 70%, 60%, atau 50%, bisa. Di sini juga bisa untuk memperkecil ya. Di page layout ini untuk memperkecil lebar ya. Kayak ini kan 2 halaman, kita perkecil aja jadi 1 halaman. Maka width-nya ini, lebarnya ini kita rubah menjadi 1. Artinya selebar apapun tabelnya, tolong diperkecil agar muat 1 halaman. Lihat titik-titiknya hilang. Kemudian untuk tingginya, ya, tingginya juga 2 halaman nih, ya. Ini nama orangnya di halaman 2. Ya, ini yang di atasnya halaman 1. Ini tingginya kita perkecil juga, ya, jadi 1 halaman. Tuh, ya, tuh hilang garis ininya. Jadi pasti muat di 1 lembar kertas. Dan pengecilannya adalah menjadi 93%.
Setelah itu, langkah selanjutnya pasang kertas, ya, nyalakan printernya, ya, tentunya ya, pasang kertas, nyalakan printernya, lalu Ctrl P, pilih nama printer, lalu print, ya. Ini karena di laptop yang Bapak pakai ini tidak tersambung ke printer, mungkin nanti waktu Bapak berikan perintah ini akan keluar error ya, karena printernya tidak ada, tapi nggak apa-apa, kita coba. Ctrl P, ya, CTRL P, ini CTRL dengan P, paman P, ya. Ctrl P, tentunya sudah pasang kertas dan printernya sudah nyala. Pilih merek printer yang terpasang. Ya, biasanya ini otomatis, nggak usah diubah-ubah. Ya, biasanya ya. Kalau misalnya printernya lebih dari satu, baru diubah. Ya, sudah itu, ya, setelah pilih nama printer, ya langsung klik print. Ya, ini Bapak klik print pasti nggak bisa karena nggak ada printer yang terpasang di komputer Bapak. Ya, print. Nah, not ready karena nggak ada printernya. Ya, ini Bapak batalin aja. Nah, setelah tercetak, berikutnya adalah tinggal disimpan. Ya, tinggal disimpan. Ya, file save as, nih, atau file save as itu sama dengan tombol fungsi F12. Wah, ini keyboard on screen-nya nggak ada F12-nya. Ya, tombol fungsi F12. Ya, ini tentukan tempat menyimpannya mau disimpan kemana, ya. Bapak mau nyimpannya ke My Document aja. Kalau komputer di sekolah jangan simpan ke My Document. My Document itu di drive C. Drive C-nya biasanya dikunci. Jadi kalau kamu simpan ke situ, kemudian kalau komputernya dimatikan dia akan hilang. Jadi nyimpannya ke drive D. Kalau ini karena Bapak pakai laptop, C-nya nggak kekunci nih, nggak Bapak kunci. Jadi Bapak simpannya ke dokumen aja. Bapak kasih nama kas kecil. Save. Nah, ini udah selesai. Ya, demikianlah cara membuat laporan kas kecil.